Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di dalam rumah Tuhan untuk kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tahu ketika kita hadir di rumah ibadah ini, Tuhan juga hadir. Dan Tuhan yang hadir itulah yang akan memberikan kita kemenangan, dan kita mau menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur karena kasih dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini.
datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati dengan sukacita dan damai sejahtera, diberkati keluarganya, pekerjaannya, melalui ibadah ini sekarang sampai selama-lamanya. Doa kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Nanti puji-pujian dipimpin oleh Ibu Herlina. Saya persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan pelindung kita. Dia selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya dan saudara. Kau Tuhan pelindungku, didengar, diterima dan dipulihkan. Tuhan pelindungku, rancanganmu indah. Kau sediakanku masa depan indah. Selalu ku takjub melihat karyamu. Kau sediakanku kemenangan besar, melebihi yang kau pikirkan. Kau memberkati
lebih indah dibandingkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sangat mulia dalam hidup kita. Bahkan kasih itu dinyatakan ketika kita masih berdosa. Kasih itu dinyatakan ketika kita jauh terpuruk di dalam dosa. Dan Tuhan hadir sebagai seorang yang menjadi juru selamat saya dan saudara. Mari pada saat pagi hari ini kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur kita hanya kepada Allah yang besar dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
di dalam surga, terima kasih untuk setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan mengangkat kami dari dosa, menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatan-Mu, dan kami mau terus hidup berpegangan terus kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami mau terus hidup dipimpin oleh Tuhan sepanjang Tuhan mempercayakan hidup ini kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, dan kami mau menjadikan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, benih-benih firman Tuhan itu boleh tumbuh di hati kami, dan kami boleh diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Stefanus MTH. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Senang bertemu dengan saudara pada pagi hari ini di bulan September. Saudaraku, masing-masing kita menjalani dengan apa yang bisa kita jalani, dengan kekuatan dari Tuhan kita sampai hari ini. Ada yang merasa lama karena beratnya beban, ada yang merasa cepat karena berkatnya banyak. Semua masing-masing menikmatinya, amin. Dan hari ini saudaraku, kita dengan judul yang baru, Always with Jesus. Selalu bersama Yesus, selalu bersama Tuhan. Waktu terasa indah, amin. Haleluya. Baik, kita sama-sama membaca dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Kita sama-sama berdiri, kita membaca ayat ini bersama-sama. Mulai. Yohanes 20 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kelihatannya kursi bisa dibuka lagi supaya di belakang bisa duduk. Masih ada kursi, silakan. Silakan. Ya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Lalu dikatakan lagi, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku. Di situ pun orang yang mengikut aku, kata Tuhan, dia akan berada. Jadi saudaraku, dimanapun Tuhan ada, di situ pun kita juga harus ada. Di mana Tuhan berada, yang dimaksudkan adalah di mana Tuhan berada, kita sebagai pengikut-pengikutnya, yang juga adalah pelayan-pelayannya, ada bersama-sama Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita semua. Selalu bersama Yesus, kapanpun, dimanapun, dan dalam segala keadaan apapun. Ya, saya sengaja jeda untuk menunggu respon saudaraku. Tuhan mau kita selalu bersama Dia dalam segala keadaan, amin. Dimanapun, kapanpun,
kondisinya bagaimanapun, Tuhan mau kita bersama Dia. Nah, ini saudaraku. Berbeda nggak sama Immanuel? Beda. Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Betul? Itu Immanuel. Seneng ya saudaraku, kemanapun kita pergi, Tuhan beserta. Kayaknya kita seneng banget deh di sana. Ya. Dan ayat ini selalu kita gunakan. Padahal kalau kita rinci lagi ayatnya saudaraku, kapan Tuhan beserta kita? Kalau kita beritakan Injil. Kalau saudara ngerampok, Tuhan gak beserta kok. Kalau saudara korupsi, kalau saudara menipu, Tuhan tidak beserta. Jadi saudaraku, Tuhan beserta kita. Saat kita memberitakan Injil, Matius 28 mengatakan seperti itu. Pagi ini saudaraku, kita akan melihat kita sudah melihat dua hal yang berbeda. Yang pertama tentang Immanuel, Allah yang berinisiatif, Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan untuk menyertai kita. Paham saudaraku? Itu Immanuel. Ya. Ini beda dengan yang kedua. Tuhan mau di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana aku berada, pengikutku berada. Namanya ngikut, saudaraku. Seorang anak ngikut orang tuanya. Dimanapun orang tuanya ada, anak itu ada. Lain kalau orang tua nganter anak. Nganter anak, artinya kemanapun anak itu pergi kita ikut. Nah Tuhan itu seringkali kita perlakukan yang ini saudaraku. Seperti orang tua nganter anak. Padahal Tuhan juga mau saudaraku, dimanapun Tuhan ada sebagai pengikutnya kita berada. Saudaraku, kita sebagai orang percaya yang punya keinginan, yang punya inisiatif. Kalau Immanuel, Tuhan yang punya keinginan. Tapi selalu bersama Yesus harus tumbuh dalam hati kita. Kita yang kepengen. Kita yang mau untuk selalu bersama Tuhan Yesus. Nah ternyata saudaraku, saya beritahu saudara. Tapi sebelumnya saya tanya dulu. Saudara, maukah saudara di mana Tuhan ada, saudara pun ada? Saudara mau kemana Tuhan Yesus pergi, saudara juga pergi? Agak berat saudaraku. Kenapa? Karena perlu perjuangan. Karena perlu usaha. Perlu pengorbanan saudaraku. Loh ternyata gak gampang saudaraku. Karena Tuhan itu ternyata maunya pergi kita ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari, 40 malam. Nanti dulu Tuhan. Kalau yang itu enggak lah Tuhan, saya lebih pilih Tuhan beserta saya. Tuhan mau di mana Tuhan ada kita ada, di mana Tuhan ada di kandang saudaraku. Di kandang Betlehem. Maukah kita di sana? Tapi saudaraku, kita akan mengalami satu hari nanti satu keinginan yang tumbuh. Dan saya harap itu dimulai hari ini. Dimulai pagi ini. Satu keinginan yang tumbuh. Di mana Tuhan ada, saya pun ada. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, judul khotbah ini sebenarnya agak-agak romantis dan sentimental, saudaraku. Seperti orang pacaran, seperti orang yang dimabuk cinta. Saudara, simak judulnya selalu bersama Yesus. Biasa. Coba baca bahasa Inggrisnya. Saudara-saudaraku, always with me, always with you. Ingin selalu bersamamu. Kan ini kata-kata orang pacaran. Saudaraku, saudara sebagai suami istri
Pernah nggak sih berkata begitu kepada pasangannya? Ma, di mana saya berada, di mana mama berada, saya mau terus berada. Nggak kerja lu nanti, kata istrinya. Ya. Saudaraku, ini kata-kata romantis sentimental. Mau selalu bersama, kapanpun, dimanapun. Saudara, para cewek jangan bangga kalau cowoknya selalu ingin bersama, nganter, pergi kerja, pulang kerja, jemput, dimanapun berada, dijadiin tukang ojek dan banyak cowok-cowok yang mau, saudaraku. Itu namanya cowok pengangguran, saudaraku. Cewek-cewek bangga lagi, saudaraku. Sebaliknya juga seperti itu. Ini kenapa bisa terjadi? Karena keinginan untuk selalu bersama. Oke, yang tadi lupakan, tapi keinginan selalu bersama. Ini harus tumbuh. Untuk kita ngerti bagaimana kita dengan Yesus ingin selalu bersama. Selalu bersama dalam keadaan, selalu bersama dalam makan dan minum, selalu bersama dalam berbagai hal. Nah, hal ini penting untuk disampaikan sekarang. Saya katakan hal ini penting untuk saya sampaikan sekarang. Selalu bersama Yesus. Kerinduan ini harus tumbuh sekarang. Karena keadaan, karena kondisi yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi sekarang ini tidak mudah. Bukan hanya untuk dijalani, saudaraku. Kondisi sekarang ini tidak mudah untuk dipahami. Gak mudah untuk dimengerti. Mengerikan, menakutkan. Saudaraku, kalau keadaan tidak berubah, bulan depan Pondok Rangon penuh, saudaraku. Waktu memakamkan almarhum Pendeta Amos, saudaraku, di sebelahnya ada tempat pemakaman khusus COVID yang baru dibuka. Dan itu sudah setengah, saudaraku. Dan mungkin hari ini sudah penuh. Karena tiap hari, kata penduduk di sana, tiap hari 2-3 orang dimakamkan di tempat itu. Jangan kita tidak peduli dengan keadaan ini. Mengerikan dan menakutkan. Karena itu, saudaraku, kita perlu ketenangan, perlu kenyamanan, perlu rasa aman. Dan ternyata tidak ada tempat di sekitar kita untuk rasa aman. Tidak ada tempat di sekitar kita untuk rasa nyaman. Tapi kita punya satu tempat di mana kita bisa merasakan aman itu. Jika kita selalu bersama Yesus. Amin. Jika kita selalu bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa di dalam Yesus kita merasa aman? Kenapa selalu bersama Yesus kita nyaman? Yang pertama, karena Yesus adalah perlindungan yang aman bagi kita. Yesus perlindungan yang aman bagi saya. Katakan bersama-sama, 2, 3. Yesus perlindungan yang aman bagi saya. Kalau kita selalu bersama Yesus, kita akan rasakan itu. Di tengah pandemi yang sangat berbahaya ini, yang diperlukan adalah tempat yang membuat kita rasa aman. Yang membuat kita rasa nyaman. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Ya, ayatnya bisa ditayangkan. Ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudaraku, sebagai penolong, sebagai perlindungan, sangat terbukti. Saudara punya pengalaman itu? Kalau saudara punya pengalaman itu, ayo terus bersama Yesus. Karena ada perlindungan di sana. Daud katakan, terbukti. Ya, terbukti. Entah berapa lama kita sudah percaya Yesus.
Tapi kita pasti punya pengalaman, sudah membuktikan bahwa Yesus Tuhan kita, tempat perlindungan yang aman. Dan hari-hari ini, tumbuhkan terus kerinduan bersama Yesus. Selalu bersama Yesus. Saudara-saudaraku, selalu bersama Yesus yang adalah tempat perlindungan. Itu membuat kita tenang. Ketika dunia berguncang, ya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung berguncang, sekalipun keadaan tidak menentu seperti yang Daud katakan, bumi berubah, gunung bergoncang, bumi enggak keruan. Tapi Yesus tetap menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita semua. Yesus tempat perlindungan yang aman bagi kita. Bahkan Daud juga mengatakan dalam Mazmurnya, sekalipun 1000 rebah di sisi kananku, 10.000 rebah di sisi kiriku, aku takkan goyah. Karena kita selalu bersama Yesus, kita tidak akan goyah. Yang kedua, saudaraku, kita bersama Yesus selalu, setiap saat. Karena dalam Yesus kita punya tempat berharap yang pasti. Iya. Yesus itu PHP, saudaraku. Bukan PHP kayak orang pacaran yang baru diputusin, saudaraku. Tapi bersama Yesus itu PHP, pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan palsu. Sama P-nya. Pengharapan yang pasti. Saudaraku, melihat kondisi yang tidak menentu sekarang ini membuat kita hopeless, membuat kita helpless. Nggak punya harapan. Bahkan nggak ada pertolongan yang bisa kita harapkan. Saudaraku, berapa waktu lalu waktu almarhum Pendeta Amos sakit, saya mencoba mencarikan jalan untuk mendapatkan pertolongan. Ya, saya sudah kontak Lina di Mayapada, penuh tempatnya. Lalu kontak ke rumah sakit lain, penuh tempatnya. Bukan hanya hopeless, helpless. Dan ketika usaha mencari belum dapat, Tuhan panggil. Saudaraku, itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada siapa saja dalam keadaan sekarang ini. Helpless, gak ada pertolongan lagi. Saudaraku, pertanyaannya selalu muncul. Kalau ngobrol-ngobrol, ya berapa kali minggu ini dalam hubungan telepon, saudaraku, Pak, sampai kapan? How long? Sampai kapan ini? Ya. Kalau itu anak-anak yang tanya, saya terus nyanyi, saudaraku. Kalau saudara yang tanya, saya juga nyanyi, saudaraku. Coba saudara tanya, sampai kapan Pak? Sampai kapan Om? Sampai Tuhan datang kembali. Wih, lama amat. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, saudaraku. Karena itu, saudaraku, jangan berharap pada manusia. Ya, berharaplah pada Tuhan saja. Yesaya 22 ayat 2. Yesaya 22 ayat 2. Kita membaca ayat ini. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia tidak lebih dari hembusan nafas saja. Gak bisa dianggap, gak bisa dimintain tolong. Ya, saudaraku, Yesus Tuhan adalah pengharapan yang pasti bagi kita semua.
Saudaraku, iptek, ilmu pengetahuan teknologi medis sekarang ini terus dikembangkan. Usaha pengadaan vaksin terus berlangsung dengan gigih. Dilakukan uji coba, penelitian dan lain sebagainya. Saya ingin katakan pada saudara, itu semua bagian dari usaha manusia secara jasmani untuk mendapatkan imun. Ya, untuk mendapatkan imun. Supaya tubuhnya kebal terhadap virus. Tetapi berdampingan dengan itu, kita juga harus menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita harus meletakkan harapan kita pada Tuhan. Berharap pada Yesus, selalu bersama Yesus. Itu iman. Saudaraku, di awal pandemi ada hamba-hamba Tuhan garis keras. Dia bilang, jangan takut. Yang penting punya iman. Kalau punya iman itu pasti imun. Gitu. Dan ternyata saudaraku, banyak bapak pendeta, banyak orang-orang Kristen juga terpapar dan meninggal. Lalu sekarang mulai reda, tidak ada lagi yang bicara. Yang penting beriman supaya imun. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, imun itu bagian medis yang kita juga sebagai manusia membutuhkannya. Kemarin saya tes serologi, saudaraku. Puji Tuhan hasilnya bagus. Ya, Gisel juga hasilnya bagus. Itu bagian dari imun, usaha kita. Tetapi saudaraku, pada bagian lain kita berharap pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Itu iman. Ya, kalau kita berharap pada Tuhan dan kita melakukan hal-hal yang secara medis yang membuat kita imun, baru kita bisa berkata amin. Jadi iman, imun dan amin. Kalau iman doang nggak pernah sampai amin nanti saudaraku. Di kondisi sekarang ya, di kondisi sekarang. Puji Tuhan. Karena itu dalam WA pasti saudara juga sesama rekan, kelompok besar, kelompok kecil, grup besar, ada tulisan gini biasanya, sehat selalu ya, betul, jaga kesehatan. Kenapa sih? Itu bagian dari imun, saudaraku. Kenapa kita pakai protokol? Mau ke gereja ribet banget, harus muter. Gak boleh terlambat, hari ini ada beberapa terlambat, minggu depan gak boleh. Ada yang terlambat, harus muter. Saya sampai ngitungin satu orang 30 detik, 40 orang, 40 kali 30 detik. Itu bagian dari imun. Ya. Kalau kita nggak pakai imun, kita nggak boleh kebaktian, saudaraku. Karena kemarin diperiksa kan, begitu ya? Itu bagian dari imun. Itu nggak cukup, saudaraku. Karena kita punya Tuhan di mana kita bisa berharap dan menaruh iman kita kepadanya. Sehingga kita bisa berkata amin. Haleluya. Saudaraku, Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau bersama Tuhan? Jangan kita paksa terus Tuhan beserta kita. Kita juga harus berinisiatif untuk mengikut Tuhan, melangkah bersama Tuhan, ikuti langkah Tuhan, hidup bersama Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan. Karena itu saudaraku, marilah kita bangun kerinduan untuk selalu bersama Yesus setiap waktu, setiap saat. Tidak mudah, saudaraku. Tapi itulah pengikut, itulah kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, saya membaca, silakan pelayan-pelayan. Saya membaca tulisan pendeta Dr. Eka Dharma Putra, saudaraku. Waktu dia tugas belajar,
beberapa waktu dan dia harus pindah lagi dan dia hubungi anaknya lewat surat, saudaraku. Hubungi keluarga dan dia tanya, "Papa mau harus belajar ke luar negeri, ke kota mana begitu? Apakah kamu mau ikut?" Anaknya menuliskan dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan begini, saudaraku. "Nggak peduli kemanapun, yang penting saya selalu bersama Papa." Bisa nggak sih kita dengan Tuhan seperti itu, saudaraku? Nggak peduli kemanapun Tuhan bawa saya, yang penting saya bersama Tuhan. Pagi ini ikrarkan itu pada Tuhan. Nggak peduli seperti apa keadaannya, kemana Tuhan bawa saya, yang penting saya bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri. Kalaku cari dapat hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat bersama Dia, bersama Dia. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidup. Kita angkat tangan kita bersama Dia, bersama Dia, hatiku damai walau lembah kekelaman. Bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan Yesus, Engkau baik. Ya Roh Kudus, tolong kami, membuat kami terus bisa bersama Tuhan dalam segala keadaan. Bahkan saat tersulit dalam hidup kami rela menjalaninya kalau itu bersama Tuhan. Kuatkan kami dengan perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Kami dapat kekuatan, pertolongan, dan diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, saudaraku. Siapapun boleh ambil perjamuan suci ini. Mungkin saudara sudah mempersiapkan diri. Saudara akan merasakan jamahan Tuhan bersama Tuhan dalam segala keadaan melalui perjamuan suci.
Mungkin saudara merasa tidak layak karena saudara orang berdosa. Perjamuan suci diberikan kepada 12 murid. Dan satu diantaranya adalah Yudas, yang Tuhan sangat tahu siapa Yudas itu. Tapi tetap Tuhan layankan perjamuan kudus. Kalau engkau hari ini merasa berdosa, Tuhan mau layankan perjamuan ini untuk saudara. Perjamuan kudus, lambang cinta Tuhan untuk saya dan saudara orang berdosa. Saya persilahkan. Ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Katakan bersama Dia. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Yesus. Katakan hanya Yesus. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita sama-sama berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dari tubuhnya yang hancur, itulah yang kita pegang saat ini. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena cintanya pada saya dan saudara. Dia mau terima kita apa adanya, bahkan ketika kita dalam keadaan yang paling buruk. Dengar firman Tuhan,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tubuh yang dilukai mengalirlah darah. Darah kasih yang tercurah untuk kita. Darah cinta yang membasuh dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Kita mengangkat tangan kita dengan penuh syukur. Anugerah yang besar Tuhan berikan pada kita semua. Yes, haleluya. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, ini ku dipimpinnya. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang besar yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami diberkati oleh firman, pujian, doa. Kami merasakan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir, memberkati semua yang melayani Tuhan dalam ibadah-ibadah hari ini. Biar kami semua semakin cinta Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu cinta pada kami semua. Memberkati korban, persembahan, persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan. Bukakan pintu berkat dari sorga, sehingga setiap jemaat diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Tutup bungkus kami jemaat Tuhan oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang terlindungi dari berbagai virus yang melanda dunia saat ini. Biar darah Yesus jaga keluarga kami, darah Yesus beri kami kemenangan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, biar hari ini jadi hari yang penuh sukacita buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Guru terima kasih. Sekian kebaktian, selamat pulang, Tuhan memberkati.